Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah pada hari ini hari yang cerah ya, khususnya di tanggal kalau tidak tanggal 17 ya, di hari Minggu. Saya membuat video ini, video pembelajaran khusus untuk kelas 10 SMK seluruh jurusan ya, pelajaran sejarah Indonesia di semester 2 ya. Nah, di semester 2 ini kita masuk diawali dengan materi tentang strategi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini ketika pasca kemerdekaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi ya, istilahnya ini presentasi dari saya melalui video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk SMK Negeri 3 Kota Sukabumi, murid-murid saya kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 ya, karena ini adalah masa pandemi corona, mau tidak mau pembelajaran harus melalui daring, tapi itu tidak menjadi suatu persoalan yang rumit. Insya Allah mudah-mudahan video ini bisa, atau video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam memahami materi-materi ya. Dan dimana yang sebelumnya di pertemuan pertama di kemarin di tanggal 11 minggu kemarin, saya memberikan tugas kalian untuk membaca rangkuman di SMK Negeri 3 Sukabumi.mediadidik.com. Saya menulis kalian untuk membaca, jadi saya bisa melihat siapa yang membaca, siapa yang belum. Itu termasuk absen, jadi nanti termasuk hari ini juga video ini saya mengharuskan kalian untuk melihat video ini untuk bisa lebih memahami. Nah, di pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang strategi pertempuran. Ada pertempuran Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, ada Medan Area juga, ada Margarana di Bali gitu ya. Pada intinya adalah di pertempuran Surabaya disebabkan adanya konflik tentara sekutu kepada pejuang-pejuang di Surabaya, di mana ada pengorobekan bendera di Hotel Yamato yang membuat menyulut sebuah konflik pertempuran di situ. Ada sosok Bung Tomo yang terus mengobarkan semangat-semangat para pejuang arek-arek Surabaya, dan juga puncak klimaksnya adalah tewasnya Jenderal Malabi ya, pimpinan tentara sekutu yang di Surabaya. Sebenarnya sekutu datang di Surabaya ingin melucuti senjata-senjata yang milik Jepang begitu ya, yang dikuasai oleh para pejuang-pejuang di Surabaya. Namun tidak mudah juga untuk para sekutu untuk bisa melucuti senjata-senjata pejuang Surabaya yang memang luar biasa heroik, yang dimana tanggal 10 November dijadikan hari pahlawan sampai detik ini ya, sampai nanti juga. Lalu selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api berbeda dengan di Surabaya. Bandung Lautan Api di sini adalah, kenapa disebut Bandung Lautan Api ya? Kalian bisa sekalian baca di media didik juga, atau rangkuman yang sudah kalian tulis. Nah, Bandung Lautan Api ini pembakaran rumah-rumah warga di daerah Bandung Selatan khususnya gitu ya, di daerah Bandung gitu ya, menuju Bandung Selatan. Itu karena supaya sekutu tidak datang atau menjadikan sebagai markas, tidak mau di rumah-rumahnya itu nanti dijadikan markas tentara sekutu, dimana tersebut kan melawan para pejuang-pejuang Indonesia, dibakar dan mereka berpindah tempat beberapa wilayah-wilayah Bandung sekitar situ ya. Dan puncak klimaksnya juga ada di ketika Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua orang ini ada menjalankan satu misi di mana mereka harus meledakkan atau menghancurkan gudang senjata ya, di mana di Muhammad Toha atau ada Muhammad Ramdan sampai mereka menggunakan rompi bom, di mana mereka adanya menghancurkan gudang amunisi. Ketika bom amunisi ini meledak, maka apa yang mau dipakai tentara sekutu? Senjata gitu untuk melawan pejuang Indonesia. Nah, disitulah ada Medan Area, yang peristiwa di Medan Area, di kota Medan ada Margarana segala macamnya, kalian bisa baca di situ. Nah, tapi untuk ini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang diplomasi
ya, bisa diplomasi. Nah, nanti ada perjanjian Linggarjati, Renville, Romroyen dan Konferensi Meja Bundar di situ. Nah, nanti akan jelaskan secara presentasi. Check it out. Ya, strategi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi, artinya secara tidak melakukan pertempuran, berbeda dengan apa yang saya jelaskan tadi. Di sini tidak menggunakan pertempuran supaya tidak ada pertumpahan darah, ya. Otomatis perbedaannya antara perbedaan apakah mana yang baik, mana diplomasi atau mana yang pertempuran, ya sama-sama saja. Di pertempuran minusnya adalah banyaknya korban pejuang yang gugur, sedangkan diplomasi mau tidak mau hasilnya kadang-kadang ada yang bisa pro, bisa kontra begitu ya. Nah, strategi diplomasi, perjanjian Linggarjati. Nah, ada perjanjian Renville, ada Romroyen dan Konferensi Meja Bundar. Nah, perundingan Linggarjati, hasil perundingannya ada Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Indonesia, wilayah Jawa, Sumatera dan Madura. Nah, itu bisa lihat di peta. Itu ada yang gambar warna hitam, itu ada yang warna hitam ini. Warna hitam itu adalah wilayah daripada Indonesia, Republik Indonesia ya. Nah, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam bentuk KRIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Kalau kita lihat contohnya adalah misalnya Inggris punya bikin negara persemakmuran, ada India, Malaysia, negara-negara yang dulunya dijajah oleh Inggris. Nah, waktu itu Belanda juga pengen melakukan gitu kan. Nah, melalui Linggarjati. Nah, ini adalah satu suasana di Linggarjati. Linggarjati sendiri di wilayah dekat dengan Cirebon begitu ya, Kuningan atau Cirebon begitu ya. Nah, ini suasana, ada Sultan Syahrir di situ, ada tokoh-tokoh juga yang lain. Nah, di sini ada Muhammad Hatta juga. Ya, suasananya tidak tidak tegang begitu ya. Berbeda dengan pertempuran kan tegang. Nah, kalau ini tidak tegang gitu ya. Nah, ada proses penandatanganan perjanjian. Nah, pelanggaran perjanjian daripada Linggarjati ini, pelaksanaan hasil perundingan ternyata tidak berjalan mulus. Pada tanggal 27 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Hoek akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Nah, itu jadi antara diplomasi dengan pertempuran sebenarnya beriringan. Cuma kadang-kadang ada satu masa di mana ada pertempuran terjadi karena diplomasi yang alot. Maka ketika ada diplomasi alot, pertempuran itu terjadi. Jadi kadang-kadang beriringan begitu ya. Nah, perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, kita lihat di peta wilayahnya malah semakin sempit ya, batas-batas wilayah daripada Republik Indonesia. Mulai adanya pemisahan wilayah begitu ya. Karena memang Belanda bertujuan untuk ingin mendirikan negara boneka begitu ya. Seperti itu. Perjanjian Renville, apa sih perjanjian Renville? Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dengan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Nah, mengapa diadakannya perundingan Renville? Karena pada perjanjian sebelumnya tidak disepakati oleh kedua belah pihak, malah ada pelanggaran yang tadi dijelaskan. Nah, terjadi agresi militer Belanda 1, itu yang menjadi pokoknya adalah. Nah, siapa saja ada legasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin dari Indonesia, Belanda oleh R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Nah, di mana di atas kapal perang Renville yang melabuh tadi ya, kan tadi kapalnya 8 Desember 1947 dan 17 Januari 1948. Bagaimana Belanda mengakui bahwa Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Ya semakin sempit begitu wilayahnya dari hasil ini begitu ya. Nah, ini suasananya lebih padat daripada sebelumnya karena ini dilaksanakan di kapal ya, di kapal laut ya, kapal laut milik Amerika Serikat gitu ya. Ada Haji Agus Salim di situ ya sebagai wakil Indonesia, dan ini adalah salah satu kapalnya, besar sekali, cukup besar, jadi bisa menampung banyak orang di situ ya. Nah, perjanjian selanjutnya ada perjanjian Romroyen 14 April 1947 sampai 7 Mei 1949. Nah, perjanjian Romroyen ditandatangani pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan atau perjanjian. Berikut adalah isi perjanjian Romroyen untuk Indonesia.
Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar, dan pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta waktu itu sebagai ibu kota Yogyakarta. Karena sudah beberapa kali Indonesia berpindah ibu kota dari Bukit Tinggi karena Soekarno diasingkan ke sana kemari, kekosongan di pemimpinan, mau tidak mau harus dipindah ke tempat yang memang udah menjadi wilayah Indonesia waktu itu. Karena Indonesia semakin mengerucut, wilayah jauh hampir mengerucut, akhirnya mau tidak mau ibu kota ke Bukit Tinggi. Nah di sini akhirnya kembalikan lagi ke Yogyakarta. Nah, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan pembebasan semua tawanan perang ya. Nah, sedangkan untuk Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Belanda menjamin menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, termasuk Bung Karno, beberapa tokoh-tokoh yang lain. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 49, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat atau tadi RIS ya. Serta berusaha sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Nah, dari suasananya di Ramayan itu antara ada dari pihak Indonesia namanya Pangeran Rom, dan di wilayah Belanda ada Royen. Jadi dua nama ini yang dijadikan nama perundingan begitu ya. Nah, ini versi meja bundar yang di kota wilayahnya 48, masih adanya beberapa negara-negara bagian ya. Bagi Republik Indonesia ada negara-negara Jawa Timur, ada negara Madura, negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Sumatera Timur, dan ada negara Sumatera Selatan. Kalimantan terbagi-bagi begitu ya. Ini tidak ada kesatuan begitu ya antara di Indonesia waktu itu. Nah, isi dari KMB sendiri adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Nah, ini yang ada Irian Barat ini adalah Papua Barat sekarang. Dulu memang diperebutkan oleh Indonesia. Intinya Belanda tidak mau kehilangan satu daerah. Nanti kan mau tidak mau kan desakan-desakan PBB yang membuat Belanda mau tidak mau harus melepaskan Indonesia. Namun tidak serta-merta melepaskan satu daerah ini namanya Irian Barat, karena dianggap adanya istilahnya ingin tetap merongrong kedaulatan Indonesia begitu ya. Nah, antara RIS dengan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda atau Ratu Belanda ya. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda Kenil akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya akan diperlukan dan dimasukkan ke kesatuan TNI. Nah, ini sebenarnya TNI dulu ada tentara gabungan antara Indonesia Belanda atau dulu tentara Hindia Belanda, disebutnya Kenil, Koninklijke Nederland Indisch Leger ya. Nah, nanti mereka akan bergabung dengan TNI. TNI itu isinya ada Kenil dan peta pembela tanah air. Nanti itu ketika peta itu ada di masa Jepang begitu, di masa Jepang waktu itu ya. Nah, ini suasana konferensi meja bundar karena ya bundar oval gitu bentuknya di Den Haag Belanda diadakannya karena memang ya Indonesia sudah banyak pertempuran, sudah tidak memungkinkan untuk di Indonesia begitu ya. Nah, perwakilan daripada Indonesia ada Bung Hatta sebagai pembicara waktu itu, bagaimana menuntut kemerdekaan waktu itu Bung Hatta ya. Terima kasih. Cukup dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tolong khususnya kelas 10 baik itu tata busana 1 sampai 3, KC1 KC2, dan AP1 AP2 UPW, dan tata boga 1 sampai 4 ya, untuk merangkum hasil dari video ini dan nanti dikirim ke tugas yang ada di mediadidik.com ya, di mediadidik.com. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.